Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Nuryani dari Prodi AP kelas kerjasama J. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar masalah-masalah administrasi publik dengan dosen pengampu Bapak Ari Kusumawardani SSMPA. Di sini saya akan mencoba menganalisis isu-isu terkini terkait etika dan kebijakan publik, di mana etika kebijakan publik dalam kebijakan bantuan sosial COVID-19. Pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional yang tertuang dalam Kepres nomor 12 tahun 2020, dan pandemi COVID ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian hingga hampir menyebabkan resesi dalam perekonomian global. Dampak COVID-19 ini dalam hal perekonomian telah mengakar hingga ke unit terkecil dari masyarakat, yaitu rumah tangga. Maka dari itu diperlukannya pembuatan kebijakan sosial yang sesuai dari pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di tengah pandemi. Pemerintah pusat pun membuat berbagai instrumen bansos kepada masyarakat yang tergabung dalam jaring pengaman sosial. Program tersebut diantaranya ada PKH, program BLT atau BLT baik itu dari dana desa, terus ada bantuan produktif UMKM dan lain-lain. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah penyaluran dana bansos berupa sembako dan BLT, yang tentu saja penyaluran bansos tersebut tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Namun apabila dilihat dari segi etika, penyaluran bansos pusat sudah mengikuti nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Proses penyaluran bansos tersebut juga tidak tanpa sebuah payung hukum. Contohnya terdapat pada pendataan penerima bansos yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan penerima bantuan sosial yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu, yang sumber datanya mengacu kepada DTP-FM atau OTM Kementerian Sosial. Namun dalam penyaluran bansos ini terdapat hambatan-hambatan, diantaranya dari struktur internal pemerintah berupa pola pikir dari pemerintah selaku penyelenggara kebijakan yang masih belum memprioritaskan masyarakat, tetapi lebih mengedepankan ke ego, sehingga proses birokrasi menjadi berbelit-belit dan kemudian masyarakat dalam memperoleh bantuan itu menjadi sulit. Permasalahan ego sektoral dalam penyaluran bansos ini juga membuka kotak Pandora untuk faktor-faktor lain terkait penyaluran bansos. Salah satunya adalah ketidakakuratan dalam pendataan penerima bantuan di tingkat pemerintah daerah, seperti ada data double atau ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan malah tidak mendapat bantuan, tetapi sebaliknya yang tidak layak mendapatkan bantuan malah mendapat bantuan. Ada juga yang datanya orang yang sudah meninggal tetapi datanya masih mendapat bantuan. Dari masalah-masalah tersebut, saya menyimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah yang berupa sembako dan bantuan tunai ini masih terhitung problematis. Bahkan dalam urgensi tinggi seperti dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah selaku penyelenggara layanan publik dalam konsep bantuan sosial selama ini kurang kompeten dalam menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat, karena masyarakat hingga ini masih belum dapat merasakan manfaat sepenuhnya dari bantuan tersebut. Apabila dilihat dari moral dan pola pikir, pemerintah penyelenggara dalam pencapaian sasaran bersama, penyaluran bantuan sosial masih belum diterapkan secara maksimal. Menurut saya, solusi untuk masalah-masalah tersebut, pemerintah pusat selaku penyelenggara bansos sebagai layanan dan kebijakan publik ada
adalah untuk lebih memperhatikan kinerjanya di lapangan, terutama terkait etika dalam ranah administrasi publik. Sebagai pejabat yang berlandaskan pada etika tersendiri yang khusus, tentunya ekspektasi masyarakat terhadap performa pemerintah pun tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan pengawalan yang ketat untuk penggunaan anggaran pemerintah, terutama saat pandemi, yang mungkin anggaran tersebut bisa disalahgunakan, sehingga pada akhirnya kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, maka masyarakat harus jadi prioritas pula dalam ekspektasinya. Sekian analisis dari saya terkait etika terkait isu-isu terkini tentang etika dan kebijakan publik di dalam kebijakan bantuan sosial COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.